Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sidikalang 26 Juni tahun 2025. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-177 diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Perikop adalah bantuan untuk orang Kristen. Dengan nats, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebagai pedoman kita selama bulan Juni adalah diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Transformasi spiritual dan hidup baru menjadi bersama dengan Kristus, supaya tetap menjadi saluran berkat bagi semua orang tanpa kecuali. Kemudian mari kita lihat apa latar belakang daripada 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Hal ini berbicara tentang kedermawanan dan pengorbanan yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang bagaimana Kristus meskipun kaya rela menjadi miskin demi keselamatan umat manusia, sehingga mereka yang miskin dapat menjadi kaya melalui kasih karunia-Nya. Para teolog memprediksi dan menjelaskan bahwa betapa pentingnya kedermawanan dalam iman Kristen, di mana setiap kekayaan yang kita miliki harus digunakan untuk memberdayakan dan membantu sesama. Jadi kedermawanan bukan hanya terkait dengan materi, tetapi juga dalam sikap hati yang penuh kasih dan kepedulian tentang orang lain. Empati artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat dalam Kolose pasal 3 ayat 23, kita bekerja dengan sepenuh hati, setulus hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang menjadi pedoman kita. Kemudian dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita hatiku dan terang bagi jalanku. Nah, dengan demikian, dengan mencontoh kedermawanan yang diberikan oleh Yesus adalah rela menjadi miskin demi kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi tetapi juga untuk semua orang tanpa kecuali etnis, suku, dan golongan. Kita harus menjadi saluran berkat kepada siapapun. Itulah latar belakang dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Sekarang apa tujuan utama? Tujuan utama dalam hal ini adalah menunjukkan contoh kedermawanan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang menjadi miskin demi keuntungan rohani umat manusia. Jadi dia rela menjadi miskin untuk keuntungan rohani umat manusia. Artinya mau berkorban. Pentingnya berbagi dan memberikan kepada sesama sebagai bagian dari iman Kristen yang sejati. Jadi
Iman Kristen yang sejati adalah berbagi bagi semua orang. Dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, barang siapa membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Jadi kalau kita membantu orang miskin sama dengan meminjamkan Tuhan, itu pasti akan dikembalikan dan dibalasnya dengan sempurna kepada kita. Jadi kalau kita berbuat baik, itu menjadi diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Kemudian dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila kita tidak lemah. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apabila kita tidak berbuat, maka iman kita adalah mati. Itulah yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Sekarang, apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya kedermawanan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, yang rela mengorbankan kekuasaannya demi keselamatan manusia. Dia berkorban demi keselamatan manusia untuk menebus dosa-dosa daripada semua orang. Kita diperintahkan mengikuti teladan tersebut untuk memberi bantuan kepada sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Seperti tadi, membantu orang miskin adalah sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, apa yang kau berikan kepada orang ini adalah sama dengan membantu atau memberikan kepada Tuhan. Sekarang, apa implementasi daripada perikop ini dalam kehidupan sehari-hari? Dapat dicerminkan melalui sikap kedermawanan dan pengorbanan. Orang yang dermawan berkorban itu akan diperhitungkan oleh Tuhan Allah, yang dijadikan teladan oleh Yesus Kristus. Orang kaya rela jadi berkorban demi keselamatan rohaninya dan juga umat. Jadi kepada orang kaya, jangan segan-segan mengorbankan hartanya, memberikan bantuan kepada sesama, karena itu adalah demi menyelamatkan banyak orang. Jadi yang jelas di sini dikatakan bahwa adalah 2 Korintus pasal 9 ayat 7, setiap orang harus memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan bersedih, jangan dengan paksaan, tapi harus dengan isi hati yang tulus. Memberi adalah mendapatkan. Kita memberi menolong, dan itu sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Tuhan akan membalaskannya. Salah satu cara praktis dalam implementasi daripada perikop ini adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik bentuk material maupun non-material. Bentuk material adalah bantuan nyata, non-material adalah motivasi, dorongan, memberikan semangat kepada semua yang lemah dan yang letih. Kita berikan dorongan supaya dia dapat eksis dalam situasi yang sulit. Stressing and energize. Dalam keadaan stres, kita harus bersinergi, bukan stress and death. Bukan karena stres langsung mati, tidak. Stress and energize. Mari kita simak dalam perikop ini bahwa berkorban mau menjadi miskin untuk penyelamatan umat. Teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus, semua orang yang dermawan harus berani menjadi miskin demi penyelamatan umat. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.